Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Marilah kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan menggunakan nyanyian rohani 3, bait yang pertama, hormat bagi Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita mulai dengan menyatakan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, sebagai nats pembimbing di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya ambilkan dari Mazmur 119 ayat yang ke-105 yang demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan hitung pujian nomor 84, bait yang pertama, Ya Yesus Kurindukan. Bersama-sama kita mendengarkan hukum kasih yang terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mudah kita mengingat dan menghafal dari hukum kasih ini, tetapi kita tidak bisa melaksanakan hukum kasih ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu marilah kita menyesali dosa-dosa kita dan mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami di dalam seluruh kehidupan kami atas kekurangan dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah ini diambilkan dari 1 Tesalonika 1 ayat yang keempat yang demikian. Dan kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Bahwa Ia telah memilih kamu. Bapak Ibu, marilah kita tanggapi dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Dengan hitung jemaat 429 bait yang pertama, masih banyak orang berjalan. Dipersilakan duduk. Mari kita menghadap Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Puji syukur terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan kami di Jemaat GKJ Sentolo ini Tuhan, menghadap kehadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh kami mengerti, kami pahami, dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menggumulkan bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Sebuah perikop yang berjudul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menggumulkan firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, khotbah pada pagi hari ini berjudul Melatih Cinta. Ya, melatih cinta. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan ulang peran kita masing-masing di tengah kehidupan keluarga. Dan tema khotbah pada hari ini adalah berbicara tentang cinta, yang begitu penting untuk kita refleksikan, untuk kita renungkan, dan kita pahami serta kita laksanakan di dalam kehidupan berkeluarga. Persoalannya adalah, mampukah kita mewujudkan cinta itu di tengah-tengah keluarga dengan setia, secara serius, terus-menerus, tanpa tergoyahkan oleh berbagai persoalan hidup. Sebelum ada pandemi COVID-19, banyak keluarga-keluarga kita, baik Bapak, Ibu, kemudian anak-anak yang sudah bekerja. Jadi keluarga itu mempunyai aktivitas semuanya. Bapak dan Ibu bekerja, anak pun sudah ada yang bekerja. Sehingga karena pekerjaan yang sangat menyita waktu, maka hubungan antar keluarga, antar anggota keluarga, kadang-kadang hanya bisa bertemu sebentar di pagi hari sebelum berangkat kerja, kemudian sore sudah capek, ketemunya sore malam, kadang-kadang bagi sebagian mungkin di rumah pun masih mengerjakan tugas-tugas kantor. Sehingga komunikasi antar anggota keluarga itu tidak bisa banyak, sedikit bisa berkomunikasi karena kesibukan masing-masing. Waktu bercengkerama untuk keluarga sangat sedikit. Apalagi kalau mempunyai anak kecil di keluarga itu. Sehingga pengasuhan anaknya pun harus dipercayakan kepada pembantu, atau mungkin kalau masih satu rumah diasuh oleh neneknya. Nah, dengan adanya pandemi ini, kemudian pemerintah mengambil kebijakan bahwa orang harus bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah.
bagi yang masih sekolah atau kuliah juga harus dilakukan dari rumah. Apapun harus dikerjakan di rumah. Sehingga sekarang banyak orang mengetahui, mengenal apa itu online. Apa itu online? Karena semua aktivitas dilakukan secara online. Tidak hanya jual beli dilakukan secara online. Bagaimana kita akan membutuhkan suatu barang, misalnya kita beli secara online, kita tidak usah pergi. Nah, sekarang tidak hanya jual beli yang dilakukan, tetapi pekerjaan dan aktivitas dilakukan secara online. Hanya repotnya mungkin di antara keluarga kita kalau ada yang masih sekolah, terutama anak-anak yang masih kecil, karena sekolah harus dilakukan secara online, sedangkan kita sebagai orang tua tidak paham tentang teknologi. Itu yang membuat repot kita semua. Bagaimana kita akan mengerti persoalan di sekolah, sedangkan itu untuk mata pelajaran, kemudian soal-soal dan jawaban harus melalui internet, melalui HP, sedangkan kita sebagai orang tua tidak paham sama sekali. Mungkin kita bisa minta tolong ke saudara yang lain yang mengerti dan bisa belajar tentang teknologi, sehingga perasaannya pun mungkin juga tidak enak. Wah, kok minta tolong terus, lagi mana lagi, gurunya juga tidak pernah mendatangi, ya, tidak pernah mendatangi ke rumah misalnya. Nah, selain efek dari kegiatan yang di rumah itu, ternyata memang dengan adanya COVID-19 ini, bagi yang bekerja di perusahaan ataupun di usaha-usaha yang lain, banyak mengalami pengurangan jam kerja, kemudian juga mengakibatkan adanya pengurangan gaji. Di bengkel-bengkel juga demikian, di perusahaan demikian. Bahkan untuk di dunia medis pun ternyata rasanya kok orang sakit itu sekarang sedikit, sehingga rumah sakit sepi, tidak banyak pasien. Pasien yang mondok atau opnam juga sedikit, yang rawat jalan pun sedikit. Itu apakah mereka itu sebenarnya sehat atau karena takut untuk periksa ke rumah sakit? Karena rumah sakit, kalau orang mengatakan itu adalah sumber penyakit, ya. Sehingga tenaga medis pun juga ada yang harus bekerja di rumah. Bekerja di rumah itu tidak kok karena masuk perawat bekerja di rumah, yang dirawat nanti cuma anggota keluarganya. Nah, bekerja di rumah ini kalau bagi perawat mungkin sebagian ya harus mencari pekerjaan di rumah, artinya sementara off. Seperti anak saya itu juga kemarin yang waktu di Panti Rapih off 3 bulan, kemudian diterima di rumah sakit yang lain. Ya, demikian. Untuk tenaga-tenaga admin mungkin untuk rumah sakit ya mungkin 3 hari masuk, 3 hari libur, tapi tidak sampai off kalau tenaga admin, tapi untuk tenaga-tenaga yang lain mungkin harus off. Nah, Bapak Ibu, ada yang diuntungkan sebenarnya di dalam peristiwa pandemi COVID ini. Salah satunya adalah mungkin penjual sepeda yang sekarang sudah banyak, dan banyak sekali orang yang suka bersepeda, sehingga ada toko-toko sepeda yang sampai kehabisan stok. Kemudian sepeda-sepeda lama pun banyak yang direhab, kemudian dipakai. Pengusaha masker, ya, pengusaha masker ini usaha dadakan, ya, karena sebelum ada COVID orang pakai masker itu hampir tidak ada di jalanan. Kalau sekarang semua orang harus pakai masker, kalau tidak kena sanksi. Kemudian juga penjual jamu ini juga lumayan. Nah, untuk
saudara kita yang mungkin punya usaha wedang uwuhnya, wah saya kira dengan adanya ini, wah lumayan, usahanya cukup berkembang dengan pesat. Juga jasa-jasa ekspedisi, karena sekarang orang banyak membeli dengan cara, kalau makanan ya GoFood, orang mau butuh makanan ya cukup pesen langsung dikirim. Nah, Bapak Ibu, juga dengan adanya COVID ini, salah satu yang terdampak pun sebenarnya juga tukang gendong ya. Tukang gendong seperti misalnya di Pasar Beringharjo. Mungkin pernah ada yang melihat yang tukang gendong biasanya kalau pagi berangkat ikut bis. Kalau dari daerah saya itu, dari Watuombo ke Pasar Beringharjo itu banyak yang orang-orang ikut bis angkutan khusus ke Pasar Beringharjo. Nah kemudian suatu saat mungkin ada yang menanyakan, "Mbah, kok ora tau ning pasar ngopo ya, Mbah?" Sing digendong ngopo saiki ora ana sing do blonjo ya, pasar sepi. Ora ana wong do kulaan, ora ana wong do ning pasar blonjo. Saiki enenge gendong putu ya. Lah kok gendong putu ngopo ya, Mbah? Lah akeh do prei to saiki akeh sing do ning omah ya. Ha putune do jedul. Ya. Nggih. Terus tambah putu ya, seneng tambah duwe putu? Ya seneng. Wongku ya berkah Gusti Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sang pemazmur di dalam bacaan ini menyampaikan bahwa seruan kepada manusia untuk mewujudkan kebahagiaan yang menjadi harapannya. Berbahagia merupakan seruan kegembiraan, pujian, ajakan, dan harapan. Untuk mewujudkan kebahagiaan tentu diperlukan upaya dan pengorbanan. Ada seorang tokoh yang bernama Macbeth itu melihat bahwa kebahagiaan dapat dirasakan manusia ketika dirinya mampu menguasai kehidupan dari segala persoalan dunia. Kebahagiaan dirasakan ketika manusia mampu menguasai kehidupan dari segala persoalan. Ada 3 hal yang dapat membuat orang bahagia. Macbeth mengatakan demikian, ada 3 hal yang membuat orang bahagia. Yang pertama, dirinya tidak menurut nasihat orang fasik. Orang fasik sering dipahami sebagai orang yang perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa di sini dipahami sebagai orang yang salah langkah. Kemudian yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya persekutuan yang dilakukannya hanya berorientasi kepada kesombongan dirinya dan mengabaikan kebaikan Allah. Jadi jika kita ingin berbahagia, maka jauhilah hal-hal yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap diri kita. Namun kebahagiaan yang demikian belum cukup. Kebahagiaan yang sejati dirasakan seseorang dapat membangun kesukaan dirinya untuk bersekutu dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan tersebut digambarkan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tidak akan layu dan tetap segar. Apa yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam penutupan bulan keluarga kita hari ini, diingatkan bahwa tidak cukup hanya memahami tentang cinta kasih di dalam keluarga,
tetapi memelihara dan menghidupkan cinta itu dengan tindakan, karena cinta kasih adalah perintah Tuhan kepada manusia. Keluarga Kristen diharapkan agar semakin terampil dan setia di dalam memelihara komitmen dengan terus tekun melatih cinta, sehingga dirinya akan menjadi berkat bagi lingkungan sosialnya. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa orang menghargai kita bukan dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar tentang kita. Orang menghargai kita dari apa yang mereka rasakan lewat hidup kita. Kalimat bijak itu mengajak kita untuk membuat orang lain merasakan kasih yang nyata dari diri kita. Kasih kita kepada sesama adalah untuk menyatakan kasih Allah. Penghargaan yang kita terima dari orang lain adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita meyakini bahwa Allah mencintai lebih dahulu terhadap seluruh ciptaannya dalam keadaan apapun. Maka tidak ada alasan untuk enggan mengulurkan tangan untuk menolong sesama dengan alasan apapun. Cinta datang dan kepada Allah adalah kekuatan untuk mengasihi sesama, sehingga tidak ada lagi tempat untuk konflik, tidak ada tempat untuk melakukan kekerasan dan diskriminasi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa pandemik ini, akibat di rumah saja, maka perjumpaan antar anggota keluarga frekuensinya menjadi lebih tinggi. Dan itu idealnya justru semakin memberikan makna yang positif. Pentingnya anggota lain di dalam keluarga. Suami istri dapat memanfaatkan waktu untuk melakukan sharing dari hati ke hati menyangkut pergumulan yang dihadapinya. Bagi anak, tentunya dengan adanya stay at home, itu juga menjadi kesempatan berharga untuk menyegarkan kembali gairah interaksi antara anak dan orang tua. Mungkin kalau anak yang masih kecil, kemudian orang tuanya semua bekerja, kalau sudah sore waktunya orang tua pulang itu, mungkin ibunya yang udah pulang duluan, Bu, kok bapak durung kundur ya Bu? Itu kan sebenarnya rasa kangennya antara seorang anak terhadap ayahnya. Karena ayahnya kadang nek pulang ya sampai bar maghrib, untuk istilah orang sana, bar maghrib kalau pulang. Jadi anak itu, wah jane Bu, bapak kan tak kon ngewangi nandur tamanan nih misalnya seperti itu. Kok yang ini dong kundur ya Bu? Enggak ya kundur tak Bu? Kok bapak oleh apa ya Bu? Kadang anak kecil kan orang tuanya bekerja ngarep-arep oleh-oleh. Anak saya dulu masih kecil belum sekolah. Saya pulang itu memberikan atau membawakan roti stick itu yang ada coklatnya. Itu tiap hari minta. Kalau sore tadi yang ditanyakan itu roti stick yang ada coklatnya dicolek-colekan itu namanya apa saya malah lupa. Kalau anak-anak mungkin masih tahu. Nah, itu memang hubungan antar keluarga itu sangat diperlukan untuk mencapai
keluarga yang bahagia. Frekuensi pertemuan antara orang tua dengan anak, dengan anggota keluarga yang lain, di dalam masa pandemi ini seharusnya karena frekuensinya lebih tinggi, maka semakin baik. Itu harapan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah orangnya pada pulang, kemudian anak-anak juga sudah di rumah, ternyata di dalam pertemuan banyak waktu yang di rumah itu hanya dimanfaatkan untuk buka HP, gadget ya, HP, chatting dengan teman-teman yang lain, kadang ngobrol-ngobrol yang tidak perlu. Kenapa waktu yang disediakan oleh Tuhan untuk banyak bertemu dengan anggota keluarga hanya dipergunakan untuk hal-hal yang mestinya bisa dihindari. Itulah korban dari teknologi juga. Ya, teknologi maju memang bagus, tetapi kalau disalahgunakan ataupun dipergunakan untuk hal-hal yang tidak penting, saya kira juga berpengaruh terhadap hubungan antar anggota keluarga di keluarga kita masing-masing. Nah, karena kebahagiaan itu hanya dapat dirasakan ketika adanya cinta kasih di dalam keluarga. Cinta kasih ada di dalamnya, dan cinta kasih itu bisa berbentuk saling memberi rasa hormat, saling perhatian, dan kerelaan untuk bisa saling mendengar, menyapa satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau ada anggota keluarga kita yang mungkin bekerja dan kos di tempat lain, kemudian kalau pulang tentu yang ditanyakan mestinya, piye Nduk, piye le, kabare rak ya, sehat-sehat wae to, apik to, tekan omah. Iki iso ketemu Bapak Ibu. Jangan sampai pas anaknya datang lah, kowe nggo apa ya le? Oleh ke apa kowe? Oleh-oleh apa ya? Masa Bapak Ibumu ra tok gawake oleh-oleh. Nah, itu pertanyaan yang mestinya itu menjadi pertanyaan yang kedua. Nah, setelah menanyakan keselamatannya, bagaimana kabar baiknya, nah, baru menanyakan yang lain. Jangan ditanyakan oleh-oleh dulu, ya. Nah, gambaran kebahagiaan setiap keluarga itu juga dapat menjaga kekudusan, menjaga cinta kasih yang diibaratkan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap orang yang benar hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap orang yang benar dalam hidupnya, dan oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa cinta kasih merupakan sebuah tindakan yang harus dilaksanakan, yaitu tindakan aktif, karena semua anggota keluarga adalah subjek dari cinta yang dihidupinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus melatih segala upaya agar cinta kasih di dalam keluarga selalu hidup di dalam keseharian kita, sehingga berdampak positif dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kita rasakan, kita pahami, dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Saat teduh cukup.
dipanggil untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat beriman di seluruh muka bumi, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau telah membimbing kami di dalam perjalanan kami dari rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh sampai di rumah kebaktian ini penuh dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kiranya boleh kami mengerti, boleh kami pahami, sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk senantiasa mengasihi dan melaksanakan perintah-Mu ini terhadap segenap anggota keluarga kami, kepada masyarakat yang ada di lingkungan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa melakukan perintah-Mu ini dengan sebaik-baiknya, dan kami yakin atas kasih dan pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami. Bapa di surga, setiap berkat yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami sungguh tidak ternilai, oleh karena senantiasa Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bapa di surga, kami pada saat ini teringat kepada saudara kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tapi kami yakin bahwa untuk saudara kami yang mendengarkan lewat streaming, kiranya juga firman ini dapat diterima dengan baik, dapat dilakukan di dalam kehidupannya. Untuk saudara kami yang tidak bisa mengikuti, juga Tuhan berkati. Mungkin ada saudara kami yang dalam keadaan sakit. Terkhusus untuk saudara kami Mas Andreas Lukas, yang pada saat ini masih terbaring sakit di rumah sakit di Yogyakarta. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan para dokter, para medis, perawat, dan segala obat yang boleh dipergunakan untuk sarana pemulihan saudara kami ini. Kiranya kami hanya menyerahkan sepenuhnya dalam kasih dan kuasa Tuhan. Untuk keluarga yang merawat juga Tuhan berikan kesabaran dan menyerahkan seluruh keadaan dan permasalahan ini hanya di dalam kasih setia Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang oleh karena usia yang sudah tua dan juga oleh karena kesehatan yang kurang, juga Tuhan berkati. Tuhan kuatkan iman mereka senantiasa di dalam lindungan Tuhan, segenap hidupnya menyandarkan seluruh keadaannya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Untuk saudara kami yang akan undur dari hadapan Tuhan, kiranya Tuhan dengan kasih setia-Mu, Tuhan tarik kembali sehingga di lain waktu Tuhan perkenankan untuk boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan pengharapan untuk keselamatan di masa depannya. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap
keluarga kami masing-masing, kami sebagai orang tua, Tuhan berkati sehingga mampu untuk membimbing, membina keluarga kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk kami sebagai anak-anak yang masih menempuh pendidikan juga Tuhan berkati, sehingga apa yang boleh kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami pergunakan untuk menyongsong masa depan, dan juga untuk pengetahuan yang akan kami terapkan di dalam hidup, sehingga kami dapat mencari rezeki oleh karena pengetahuan yang dari Tuhan, dan juga Tuhan berkati kami sebagai orang-orang yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau Tuhan berikan pekerjaan kepada kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi kami yang pada saat ini masih mencari jodoh Tuhan, juga Engkau berikan jodoh yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi kehidupan ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami yang bekerja sebagai pegawai negeri, karyawan swasta maupun wira swasta. Kiranya Tuhan berkati apa yang menjadi aktivitas kami dapat menjadi sarana untuk menerima rezeki dari Tuhan. Dan kiranya rezeki yang dari Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam hidup kami, dapat kami rasakan untuk memenuhi kehidupan kami, untuk menyalurkan berkat juga kepada orang lain. Dan kiranya Tuhan jauhkan perbuatan-perbuatan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa ini. Tuhan berkati para pemimpin kami dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Apa yang mereka lakukan adalah kebijaksanaan yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kebijaksanaan yang mereka lakukan untuk memimpin negara dan bangsa ini hanyalah untuk kesejahteraan bagi warga negara Indonesia ini, sehingga warga negara ini pun dapat merasakan kehidupan yang aman, damai, dan tentram di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pekabaran Injil di mana-mana tempat. Tuhan berkati seluruh sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk penyebaran kabar kesukaan, kabar baik yang dari Tuhan. Tuhan berkati para pendeta, misionaris, seluruh komponen yang ada, baik kepanitiaan, komisi, kemajelisan, dan sebagainya, juga melalui rumah-rumah sakit, sekolah, siaran-siaran radio, televisi, media sosial, yang semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Bapa di surga, sebenarnya kami tidak bisa berdoa dengan baik, namun semuanya ini kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami menyerahkan sepenuhnya di dalam kasih dan setia Tuhan untuk dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, banyak dosa dan kesalahan di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun, dan doa ini kami aturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan, akan kami bacakan dasar persembahan, yaitu terambil dari Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah.
tercurah penuh. Bait yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, di mana pada pagi hari ini boleh kami mendengarkan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar tentang firman-Mu Tuhan, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan atas pimpinan-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga tidak lupa pada pagi hari ini, Tuhan beri kesempatan buat kami untuk mempersembahkan dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan, boleh kami berguna untuk keluhuran nama-Mu. Buat saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan beri kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini, dan kiranya apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, boleh kami pulang ke rumah kami masing-masing selamat sampai di rumah kami masing-masing atas pimpinan-Mu. Tuhan, kami tidak bisa berdoa dengan sempurna ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan, ampunkan kami jikalau dalam kami mempersembahkan ada kekikiran hati kami ya Tuhan, kami mohon ampun, dan ajarkan kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, sekali lagi kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 432, bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanya. Pembebasan bagi
ditanyakan apa akan disampaikan pada dunia penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah putranya, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Marilah kita undur dari rumah kebaktian ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Berita Jemaat Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Yang pertama, pemberkatan nikah. Akan dilakukan pemberkatan nikah kepada yang pertama, Saudara Florebertus Septa Ibnu Priandana dengan Saudari Ruth Vivi Anita besok pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 jam 10 pagi di GKJ Sentolo. Mohon dukungan doa. Yang kedua, untuk Saudara Antonius Susilo dengan Saudari Eri Kurnianingsih akan dilaksanakan pada besok hari Minggu tanggal 1 November 2020 jam 4 sore di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta. Mohon dukungan doa supaya pemberkatan nikah ini bisa terlaksana dengan lancar. Yang kedua, sudah dipanggil Tuhan dengan tenang, yaitu Bapak Suroso yang bertempat tinggal di wilayah 2. Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 19 di RSUD Wates, dan sudah dimakamkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 24. Mohon dukungan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, ibadah minggu yang akan datang yaitu tanggal 1 November 2020 ini akan dilaksanakan dengan bahasa Indonesia sekaligus ibadah HUT GKJ Sentolo yang ke-28. Sebetulnya HUT ini jatuh pada tanggal 31, tapi karena hari Sabtu kita jadikan jatuh pada hari Minggunya tanggal 1 November.
Kemudian yang keempat, persembahan minggu yang lalu masuk Rp940.000. Dan yang kelima, hadir berjemaat pada saat ini berjumlah 65. Demikian berita jemaat pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sugeng Kondur dan Tuhan